Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati Pak Anang selaku Ketua MGMP Matematika Kabupaten Sleman, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus MGMP, yang saya hormati Bapak Ibu guru matematika SMA sederajat di Kabupaten Sleman, yang saya hormati Pak Iwan Ernanto selaku Ketua PKM Pelatihan Virtual Peningkatan Kompetensi Guru-guru Matematika SMA, yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang terlibat dalam PKM yang hadir pada hari ini, dan terutama Ibu Herni, pembicara kita, pemateri kita hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul kembali secara virtual pada hari ini. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Oke, agenda hari ini adalah pemaparan materi statistika oleh Ibu Hernia, melanjutkan agenda-agenda sebelumnya yang sudah 5 kali kalau saya tidak salah hitung, dari Pak Wid sampai minggu lalu Ibu Yeni. Oke, materinya adalah statistik. Sebelum saya persilakan Ibu Herni untuk memaparkan materinya, mungkin saya izin share present dulu Mbak Sekarya. Oke, saya coba share CV dari Ibu Herni. Nama Dr. Herni Utami, MSI. Beliau lahir di Purworejo. Bidang keahliannya, jadi beliau ini ahli dalam bidang statistika. Ini ada time series dan forecasting. Pendidikan S1, S2, S3 setia di UGM ya. Dari 97 sampai 2014. Pengalaman mengajar seharusnya cukup banyak ya, tapi mungkin ini hanya dipilih yang jadi unggulan-unggulannya, jadi hanya ada 4. Pengantar rancangan percobaan, pengantar analisis regresi, peramalan data time series, dan yang terakhir metode statistika. Jadi tahun 2007 dulu saya diajar oleh Ibu Herni, jadi mungkin Ibu Herni mungkin masih ingat saya waktu jadi mahasiswa dan sekarang jadi rekan kerja Ibu ya. Ya, ingat banget. Pengalaman penelitian, ini ada bahasa statistik ini ya, karena saya bukan orang statistik, saya juga mungkin kurang paham. Regresi inverse untuk mereduksi dimensi pada kasus memuat outlier 2020, jadi ini hanya beberapa tahun terakhirnya, 2019 juga ada, 2018 ada 2, jadi beliau cukup aktif meneliti di bidang statistik. Oke, mungkin itu saja CV dari Ibu Herni. Mungkin Ibu Herni bisa start untuk share screen untuk dicek bisa tampak atau tidak. Ibu Herni, monggo silakan. Selamat siang Bapak Ibu anggota MGMP Matematika SMA dan Sederajat se-Kabupaten Sleman. Terima kasih saya ucapkan atas waktu dan kesempatannya untuk saya siang hari ini memaparkan tentang atau sharing sedikit tentang statistika ya. Terima kasih terutama Pak Anang sudah memberikan kesempatan kita untuk kerjasama dan sharing tentang apa yang kita ketahui gitu ya. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan tentang statistika sesuai tugas dari Pak Ketua, yaitu Pak Iwan. Alasannya kenapa saya ditugasi untuk statistika, karena satu, mungkin karena saya kebetulan bidangnya statistika ya. Yang alasan lain kenapa statistika itu masuk menjadi bagian dari PKM di sini, karena kalau kita lihat di silabus SMA itu kan ada bagian materi tentang statistika walaupun porsinya tidak terlalu banyak. Yang kedua, selain materi yang ada di SMA, statistika juga sangat mungkin digunakan atau diperlukan oleh Bapak Ibu untuk pengambilan kesimpulan atau melakukan riset ilmiah ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang peran statistika dalam penelitian, dan nanti akan saya kaitkan dengan materi yang ada di SMA, di mana materi yang ada di SMA itu merupakan bagian dari analisis statistik
pada saat kita melakukan suatu penelitian ya. Oke, sebelum kita bicara statistika lebih lanjut, saya akan mengingatkan sedikit tentang statistika. Statistika itu apa gitu ya. Jadi sebenarnya definisi statistika itu banyak, tapi saya ambil satu saja yang kira-kira mudah diingat-ingat gitu. Jadi di sini statistika bukan statistik ya, tapi sebenarnya statistika yang benar. Jadi statistika itu adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana kita mengumpulkan, menganalisis, kemudian menginterpretasikan, merepresentasikan, dan mengorganisasi dari suatu data. Nah, selanjutnya statistika di sini itu bisa secara umum bisa dibagi dua ya. Jadi yang dipelajari dari statistika itu bisa dikelompokkan jadi dua. Yang pertama tentang statistika deskriptif, yaitu statistika yang mempelajari tentang penyajian data yang bentuknya bisa macam-macam ya, bisa berupa grafik, tabel, diagram, dan seterusnya ya. Kemudian selain mempelajari penyajian data dan meringkas data untuk statistika deskriptif, juga mempelajari bagaimana menginterpretasikan data. Jadi kalau kita menyajikan data dengan menggunakan grafik, tabel, bagaimana membaca tabel atau grafik yang sudah kita buat. Kita menghitung min, median, modus, kita peroleh angkanya, bagaimana interpretasinya kayak gitu ya. Jadi ini statistika deskriptif. Sementara untuk kelompok lain yang di statistika itu adalah mempelajari bagaimana kita menyimpulkan tentang karakteristik populasi berdasarkan sampel. Jadi yang kedua itu adalah pengambilan kesimpulan ya. Jadi biasanya kalau kita melakukan suatu penelitian itu kan ada yang diamati sebenarnya populasi. Tapi karena populasi biasanya anggotanya banyak, maka yang digunakan dalam penelitian yang diamati itu adalah sampelnya sebagai representatif dari populasi. Oleh karena itu, di situ ada kondisi ketidakpastian dari kesimpulan yang kita peroleh. Artinya tidak 100% benar. Maka di sini statistik mempelajari bagaimana menyimpulkan tentang suatu karakteristik populasi dengan memperhitungkan kesalahan yang terjadi. Maka di sini ilmu peluang dipakai untuk mensupport dalam inferensi statistika. Ya. Selanjutnya kita akan lihat statistika itu untuk apa gitu ya. Jadi secara garis besar di sini sebenarnya peranan statistika itu sangat vital di dalam penelitian. Ya. Kalau kita lihat tahapan di dalam penelitian, yaitu yang pertama, tahap pertama pasti kita merumuskan adanya suatu permasalahan atau merumuskan adanya suatu hipotesis atau pertanyaan yang ingin menjawab suatu pertanyaan. Nah, biasanya untuk menjawab atau membuktikan suatu hipotesis itu harus didukung oleh fakta. Fakta di sini maksudnya data ya. Oleh karena itu kita perlu data. Sehingga untuk memperoleh data kita harus melakukan suatu penelitian. Sebelum melakukan penelitian, kita harus membuat suatu rancangan yang baik. Maksudnya rancangan yang baik itu adalah rancangan yang nanti menghasilkan suatu data yang relevan dengan permasalahan yang ada, sehingga bisa menjawab tadi pertanyaan atau membuktikan hipotesis yang ada ya. Kemudian dalam penelitian tersebut kita juga harus mengidentifikasi variabel-variabel yang terkait dengan pertanyaan tadi atau hipotesis tadi apa saja, kemudian bagaimana mengukurnya, kayak gitu itu harus diperhatikan. Langkah keempat, berarti setelah ditentukan rancangan percobaannya, variabel-variabel apa saja, objeknya apa yang mau diamati, cara mengukurnya bagaimana, nanti selanjutnya kita berusaha mengumpulkan data. Setelah data terkumpul, kita lakukan eksplorasi dan analisis data, dari situ baru diperoleh kesimpulan. Nah, di sini untuk siang hari ini saya akan lebih fokus pada eksplorasi dan analisis data. Ya.
Di sini tujuan dari analisis data itu yang pertama terkait dengan deskriptif, konfirmasi, dan prediksi. Jadi tujuan pertama dari analisis data itu bisa digunakan untuk mendeskripsikan atau melihat gambaran dari suatu populasi ya. Jadi kalau contohnya aplikasi misalkan kita ingin melihat bagaimanakah gambaran nilai ujian SMA untuk setiap mata kuliah di Kabupaten Sleman misalkan ya. Bagaimana distribusinya, misalkan ingin dilihat yang nilainya sekian sampai sekian itu ada berapa persen, sekian sampai sekian berapa persen, atau ingin melihat kira-kira rata-ratanya berapa dan seterusnya, yaitu masuk analisis deskriptif. Kemudian bisa untuk melihat persentase kelulusan SMA di Kabupaten Sleman misalkan. Itu adalah statistika deskriptif. Kemudian ada konfirmasi. Jadi pada saat kita melakukan suatu penelitian, kemudian kita ingin menyimpulkan dari data yang kita punya, itu bisa cukup dengan menggunakan statistika deskriptif, yaitu seperti yang dipelajari di SMA, yaitu dengan penyajian data, itu juga bisa langsung disimpulkan, tapi bisa dengan diyakinkan dengan konfirmasi. Jadi pada saat kita menyimpulkan data hanya melihat gambaran dari data, jadi dari distribusinya atau dari grafik dari tampilan datanya, dan itu meragukan, maka bisa dikonfirmasi dengan metode statistika yang lain, yaitu statistika inferensi, yaitu bisa menggunakan uji hipotesis atau estimasi. Bedanya kalau statistika deskriptif itu tidak memperhitungkan resiko salah. Jadi dianggap karena sampel itu adalah wakil dari populasi, maka gambaran sampel ya mestinya tidak jauh berbeda dengan gambaran populasi. Jadi kalau sampelnya gambarannya seperti ini, berarti populasinya hampir sama. Nah, kalau konfirmasi itu memperhitungkan kesalahan, karena kan kita menyimpulkan populasi yang anggotanya lebih banyak berdasarkan sampel yang anggotanya jauh lebih sedikit biasanya, maka kesimpulan yang kita peroleh tidak 100% benar. Maka perlu diperhitungkan resiko salahnya. Jadi di situ melibatkan peluang. Yang ketiga adalah tujuan analisis untuk prediksi. Prediksi itu bisa digunakan untuk memprediksi ya, meramalkan. Jadi misalkan contohnya di sini jika nilai ujian bahasa Inggris itu dipengaruhi oleh jenis metode belajar, maka kita dengan menggunakan statistik nanti bisa dilakukan pemodelan sehingga bisa kita prediksi apabila metode pembelajarannya itu adalah pembelajaran A, misalkan metode pembelajaran A, maka kira-kira nilai ujiannya berapa. Kalau pakai metode pembelajaran B, kira-kira rata-rata nilai ujian bahasa Inggrisnya berapa. Kayak gitu ya. Ini adalah sekilas tentang tujuan analisis. Nah, berikutnya adalah tadi sebelum kita melakukan analisis, yang dianalisis kan sebenarnya data ya. Maka untuk mengenal data, kita akan bicara tentang variabel dan data. Karena data itu adalah realisasi dari nilai-nilai variabel. Jadi kalau kita melakukan suatu observasi terhadap suatu objek, yang diobservasi itu variabelnya apa, nanti hasil observasinya akan diperoleh suatu informasi, informasinya itu adalah data. Jadi di sini kalau saya tuliskan di sini variabel merupakan karakteristik atau informasi yang diperoleh dari individu atau unit sampel. Nah, variabel biasanya ada dua, variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen istilah lainnya banyak ya. Ada variabel prediktor, ada variabel penjelas dan lain-lain. Kemudian atau variabel yang mempengaruhi variabel independen. Sedangkan variabel dependen itu adalah variabel istilah lainnya bisa disebut variabel respon, outcome atau indikator kayak gitu ya. Nah, di dalam melakukan suatu percobaan kita harus bisa mengidentifikasi kalau kita punya masalah mana yang sebagai variabel independen, mana yang sebagai variabel dependen kayak gitu.
sehingga tidak keliru. Selanjutnya di sini seperti saya sampaikan tadi bahwa data itu merupakan realisasi atau nilai dari variabel. Contohnya misalkan kalau kita misalkan melakukan percobaan tentang atau pengambilan data tentang nilai ujian nasional dari 300 siswa. Berarti objeknya di sini adalah siswa sebanyak 300. Masing-masing diambil datanya tentang ID peserta, kemudian jenis kelamin, kemudian nilai bahasa Inggris, nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, nilai matematika, nilai bahasa Inggris, nilai IPA, dan status sekolah atau jenis sekolah ya, negeri atau swasta. Nah, di sini untuk siswa ke-1, nomor ID-nya bisa dilihat di baris ke-1, jenis kelaminnya laki-laki, dan seterusnya. Ya. Untuk individu kedua, berarti siswa kedua, ID peserta, jenis kelamin, dan seterusnya bisa dilihat di sini, sampai ke 300. Maka di sini yang disebut variabel itu adalah nama ID peserta atau jenis kelamin, bahasa Indonesia. Memberi nama variabel kan bebas ya. Misalkan untuk variabel nilai bahasa Indonesia dikasih nama bahasa Indonesia. BIN. Untuk variabel nilai matematika dikasih nama MTK dan seterusnya. Sedangkan realisasinya dari hasil observasi setelah diperoleh ini adalah datanya. Jadi yang ini adalah datanya. Kalau kita lihat di sini jenis-jenis datanya kan macam-macam. Misalkan jenis kelamin itu laki-laki, perempuan, bukan angka ya. Jadi datanya data kategori atau non numerik, atau datanya data kualitatif, bisa dikatakan seperti itu ya. Kemudian kalau bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris ini adalah karena nilai, ini adalah numerik. Sementara yang negeri atau swasta itu juga bukan angka. Maka di sini kita harus bisa mengenal tentang jenis-jenis data. Karena dalam penyajian data, jadi data setelah terkumpul, di dalam penyajian data seperti yang saya lihat kalau di SMA itu kan kita menyajikan data, kita menghitung min, median, modus, itu tidak semua variabel bisa dihitung menggunakan min. Kalau dihitung bisa, tapi kadang tidak memberikan informasi apapun. Jadi misalkan ya, kalau jenis kelamin itu kan laki-laki, perempuan. Kalau di analisis statistik pakai software, semua data harus diangkakan. Jadi kita kodekan, kalau jenis kelamin misalkan laki-laki itu 0, perempuan 1 misalkan. Jadi angka yang di entry nanti angka 0101. 01 sebenarnya bukan angka yang menunjukkan bilangan ya, tapi itu hanya kode untuk membedakan jenis kelamin. Nah, sekarang kalau kita menghitung min dari jenis kelamin, nanti akan diperoleh misalkan rata-ratanya ketemu berapa? 01. Di antaranya ya, misalkan 0,75. Nah, kalau jenis kelamin 0,75 kan nggak ada artinya. Jadi kita harus mengenal jenis-jenis kelamin dan skala data sehingga nanti penggunaan metode statistiknya bisa pas, termasuk juga penyajian datanya. Karena tidak semua data cocok disajikan dalam suatu metode. Jadi misalkan kalau kita menggunakan diagram batang, tidak semua jenis data cocok disajikan dalam bentuk diagram batang. Ya, jadi harus pas penyajiannya sehingga nanti hasil penyajiannya menjadi bagus. Bagus itu artinya bisa bisa dengan mudah untuk disimpulkan atau dibaca oleh banyak orang, bukan malah membuat ruwet gitu ya. Ya, kita lanjutkan di sini. Nah, karena tadi penting untuk mengenal tipe data dan skala pengukuran. Kalau saya lihat di silabus SMA itu juga ada mengenal tipe-tipe data. Saya lupa di kelas berapa ya? Di 10, 11 atau 12 lupa. Nah, di sini tipe data itu ada 2 ya, ada data kategorik dan data numerik. Data numerik sendiri itu ada yang data diskrit dan data kontinu. Jadi sekali lagi karena data itu adalah realisasi dari variabel, maka
di sini data diskret itu apabila nilai-nilai dari variabel hasil observasi tadi itu kemungkinannya banyaknya kemungkinan yang terjadi itu bisa dihitung. Jadi countable gitu ya. Sedangkan yang continue itu yang nilai-nilai variabelnya tidak, kemungkinannya sangat banyak, tidak bisa dihitung. Artinya bisa dihitung itu ada korelasi satu-satu dengan bilangan cacah. Jadi kalau terhitung dan tak terhingga itu juga mungkin ya. Jadi artinya kemungkinannya bisa 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tak hingga. Nah, contoh-contohnya di sini. Oke, sebelum contoh ini ke skala pengukuran dulu saja ya. Karena ini nanti dari contoh dari skala pengukuran bisa diambil contoh dari sini untuk yang diskrit sama yang kontinu. Jadi kalau skala pengukuran, jadi hasil pengukuran terhadap variabel yang nanti memperoleh suatu data itu ada skala nominal. Skala nominal itu adalah di mana hasil pengukuran itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok yang satu dan yang lain itu tidak ada tidak ada urutan bahwa kelompok yang satu lebih tinggi dari kelompok yang lain kayak gitu. Jadi contohnya misalkan jenis kelamin. Di sini jenis kelamin itu bisa dikelompokkan jadi 2, laki-laki, perempuan. Kemudian contoh, dan yang laki-laki tidak lebih tinggi dari yang perempuan kayak gitu ya. Atau sebaliknya. Kemudian ada status kelulusan. Lulus, tidak lulus, misalkan kayak gitu. Itu juga termasuk nominal. Status sekolah, misalkan swasta, negeri. Jadi tidak ada urutan, hanya pengelompokannya. Atau contoh lain yang ada di sini misalkan jenis pekerjaan kayak gitu. Atau metode pembelajaran, nama-nama metode pembelajaran, misalkan kayak gitu. Skala yang kedua adalah skala ordinal. Skala ordinal mempunyai sifat sama dengan skala nominal, tetapi ditambah lagi ada urutannya. Jadi sama setiap hasil pengukuran nanti dikelompokkan masuk ke dalam beberapa kelompok, tapi kelompok yang satu punya urutan ya, yang satu lebih tinggi daripada yang lain, tidak ada urutannya. Contoh misalkan tingkat pendidikan, ada SMP, SMA, misalkan diploma atau sarjana misalkan gitu. Di mana di sini SMP itu lebih tinggi dari SMA lebih tinggi dari SMP. Misalkan kayak gitu ya. Jadi ada urutannya. Atau status akreditasi. Status akreditasi nanti hasilnya bisa dikelompokkan menjadi misalkan akreditasi A, B, C misalkan. Jadi di situ ada urutannya bahwa yang akreditasi A lebih tinggi daripada yang B lebih tinggi dari yang C. Atau tentang kepangkatan juga ya. Tapi yang perlu diketahui di sini ordinal walaupun ada ada tingkatan, tapi tidak jarak tidak ada artinya. Jadi misalkan selisih antara SMA sama SMP itu nggak mungkin orang lihat selisih ya. Jadi hanya ada pengelompokan dan tingkatannya saja. Nah sekarang kalau interval itu ciri-cirinya sama seperti nominal ditambah ciri-ciri ordinal. Jadi pengelompokan ada urutannya dan angka 0 di situ angka 0 tidak mempunyai nilai yang mutlak. Jadi kalau misalkan tentang temperatur 0 derajat itu bukan berarti angka 0 yang besarnya 0 gitu tuh enggak. Jadi hanya menunjukkan bahwa kondisi suhu seperti itu. Begitu juga tahun. Nah, ini mempunyai pengelompokan misalkan kalau tahun kalender ya dikelompokkan tahun 2019, 2020, 2021. Kemudian ada urutannya bahwa yang 2021 itu lebih atau 20 itu lebih tahunnya lebih ke sini lebih baru dibanding 2019 misalkan kayak gitu. Kemudian bisa dilihat selisihnya juga. Jadi kalau dari 2019 sampai 2021 itu ada maknanya. Angka 2 itu artinya selisih 2 tahun kayak gitu. Beda dengan yang ordinal itu nggak ada maknanya. Jadi selisih SMP sama SMA itu tuh nggak ada, tapi hanya dilihat bahwa SMA lebih tinggi dari SMP. Kemudian untuk yang terakhir rasio, skala rasio itu adalah skala pengukuran yang paling tinggi ya. Jadi di sini sifatnya seperti interval ditambah harga 0 mempunyai harga 0 mutlak. Jadi contohnya tentang biaya pendidikan.
biaya pendidikannya nol ya artinya tidak ada, tidak bayar gitu. Kemudian banyaknya siswa, kemudian luas tanah dan seterusnya. Nah, kalau tadi pengelompokan data itu ada data kategorik, data numerik. Nah, untuk yang skala pengukuran nominal dan ordinal itu termasuk data kategorik. Sedangkan yang skala pengukuran interval sama rasio itu adalah data numerik ya. Contoh-contohnya sudah ada di sini. Oke, itu tentang ini penting untuk pengetahuan tentang tipe data dan skala data. Karena sekali lagi dalam penyajian data itu kita harus mengenal tipe data yang kita punya sehingga kita bisa memilih penyajian data yang seperti apa yang cocok dari data yang kita punya kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke analisis data, kita lihat dulu tentang tahapan dari analisis data. Yang pertama tentang identifikasi variabel yang menjadi perhatian. Variabelnya apa ditentukan terlebih dahulu. Kemudian dilakukan deskripsi dan eksplorasi data, bisa dengan meringkas statistik, grafik, tabel, dan seterusnya. Kemudian menentukan metode statistik yang sesuai. Terakhir kita bisa melakukan analisis data dan diperoleh hasil suatu kesimpulan kayak gitu ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang deskripsi statistik, ya, statistika deskriptif. Ya, kenapa saya di sini pilihnya hanya statistika deskriptif? Karena kalau di SMA itu masih belajar tentang statistika deskriptif, ya. Dan statistika deskriptif juga ini penting, bukan berarti kalau ada statistika inferensi, statistika deskriptif kemudian kita menyepelekan deskriptif, ya. Deskriptif juga menjadi bagian yang perlu juga dan penting ya. Nah, di sini dalam statistika deskriptif yang dikerjakan apa saja, mungkin saya ulangi yang di atas tadi sudah ya, tapi ini lebih banyak sedikit ya, yaitu peringkasan statistik. Kalau tadi saya bilang ada statistika, ada statistik. Kalau statistika itu adalah ilmu yang mempelajari dari bagaimana kita mengumpulkan data, menyajikan data, interpretasi data, dan seterusnya. Tadi ilmunya ya statistika. Kalau statistik itu adalah suatu nilai atau angka yang dihitung dari data sampel. Jadi kalau kita melakukan suatu observasi, penelitian, yang diamati itu adalah sampelnya. Kemudian data dari sampel itu ringkasan dari data sampel itu namanya statistik. Jadi di sini deskripsi statistik diantaranya meringkas statistik ya. Jadi contohnya menghitung ukuran pusat atau nilai tengah dari suatu data. Bisa menggunakan mean, median, atau modus ya. Penghitungan mean, median, modus itu gampang ya, pasti Bapak Ibu ingat dan di buku ada dua untuk data yang tidak berkelompok dan data yang berkelompok. Kemudian ada ukuran sebaran data. Sebaran data itu bisa rank, standar deviasi, variansi, dan lain-lain ya. Jadi kalau sebaran data itu ukuran seberapa besar data itu menyebar. Di dalam statistik istilah menyebar itu artinya seberapa perbedaan antara data satu dengan yang lain. Jadi kalau kita mengamati tentang nilai ujian siswa, misalkan nilainya kok selisihnya jauh-jauh satu kelas, ada yang nilainya 100, ada yang nilainya 0, ada yang nilainya 2, artinya kan sebarannya tinggi. Tapi kalau nilainya satu kelas hampir sama, yaitu sekitar 60, kalau nggak 70, 80, nggak ada yang lebih dari 80, nggak ada yang kurang dari 60, artinya kan nilai-nilainya hampir sama, maka itu sebarannya kecil kayak gitu. Nah, untuk mengukur seberapa besar sebaran data itu bisa menggunakan range, standar deviasi, interkuartil, variansi, dan seterusnya. Kemudian tabel. Tabel di sini ada tabel distribusi frekuensi, ada tabel ringkasan statistik. Jadi kalau kita mempunyai data, jadi seringkali kita ingin menyajikan data sedemikian hingga nanti data yang kita sajikan itu dengan mudah bisa dipahami oleh orang lain, atau dengan melihat gambaran data yang kita sajikan, oh berarti bisa disimpulkan seperti ini, kayak gitu ya. Itu penyajian data bisa berupa tabel, salah satunya, kemudian ada berupa grafik. Grafik bisa grafik dari distribusi data,
bisa grafik tentang hubungan antar variabel, bagaimanakah hubungan atau korelasi antar variabel, kayak gitu. Ini adalah statistika deskriptif. Kemudian, nah, penghitungan min, tadi kan yang pertama adalah meringkas data, yaitu dengan menghitung ukuran pusat min, median, modus. Ya. Min itu atau rata-rata itu penggunaan yang tepat digunakan apabila data yang kita punya, yang mau dihitung, itu adalah data dengan skala interval atau rasio. Kalau datanya skalanya nominal atau ordinal, itu tidak cocok. Artinya bisa dihitung, tapi angkanya tidak memberikan makna apa-apa gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk melihat nilai pusat, biasanya seringkali dibarengi dengan melihat sebaran datanya, ya. Dan sebaran data bisa menggunakan variansi, bisa menggunakan standar deviasi dan seterusnya. Dan di situ ukuran sebaran data yang seperti variansi, interkuartil dan seterusnya itu juga cocok digunakan atau tepat digunakan kalau datanya berskala interval atau rasio, ya. Selanjutnya median. Median itu adalah nilai tengah atau nilai ukuran pusat juga, di mana median adalah suatu angka yang letaknya di urutan tengah-tengah. Jadi membagi data menjadi dua bagian, ya, dan urutannya yang tengah. Jadi diurutkan biasanya dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Nanti yang urutan di tengah-tengah itu median. Kemudian di sini ada modus. Modus itu datanya sebenarnya bisa kategorik, bisa bisa numerik, ya. Ini biasanya modus itu untuk yang data yang sering kali muncul. Jadi kalau min dan median itu nilainya tunggal. Jadi median dari suatu data atau min dari suatu data itu tunggal. Tapi kalau modus bisa lebih dari satu. Jadi kalau misalkan saya punya data, kelompok data, kemudian frekuensi yang muncul itu lebih dari satu, frekuensinya sama, yang paling banyak itu ada dua, maka dua-duanya itu menjadi modus. Tapi sebaliknya kalau semua data dengan frekuensi yang sama, ya, misalkan datanya nilai, ya, nilai siswa, nilainya ada 60, 70, 80. Yang 60 ada 10, 70 ada 10, 80 ada 10. Jadi frekuensinya semua sama. Jadi artinya data itu tidak mempunyai modus. Bukan berarti semuanya jadi modus. Jadi tidak. Biasanya kayak gitu. Kalau yang saya baca di referensi kayak gitu. Oke, kemudian kalau tadi penggunaan min, median, dan modus, ya. Kemudian grafik. Grafik itu kalau dikaitkan dengan apa tadi, tipe data atau skala pengukuran dari data, ya. Itu grafik itu ada histogram atau box plot. Nanti akan kita lihat box plot itu seperti apa, ada di bawah, ya. Kemudian bar plot atau diagram batang, ada pie chart atau diagram lingkaran, ada scatter plot atau diagram pencar, kemudian ada diagram grafik garis dan lain-lain. Nah, di sini penggunaannya tadi yang saya bilang bahwa kita kan tujuannya penyajian data untuk menampilkan data yang kita punya sehingga datanya mudah dipahami. Nama data yang mudah dipahami atau penyajian data yang baik yaitu harus sesuai dengan pemilihan jenis grafiknya itu harus pas. Nah, pasnya itu dilihat dari skala pengukurannya, ya. Untuk data yang skala pengukurannya interval atau rasio itu bisa disajikan, cocok disajikan dalam bentuk diagram histogram atau box plot, ya. Kemudian kalau yang datanya skala nominal atau ordinal, yaitu data kategorik, itu datanya diagram batang. Yang cocok adalah diagram batang, ya. Jadi nanti kalau kita mempunyai data skala interval atau rasio, contohnya nilai, ya, nilai siswa yang skalanya dari 0 sampai 100, ada koma-komanya juga. Jadi misalkan nilai UTS, nilai tes misalkan, ya, nilai tes
ada yang nilainya 70,6, ada yang 80,1, ada yang 80,0, ada yang itu kan jenis angkanya nanti kan banyak sekali ya. Itu sebenarnya bilangan real yang mungkin dari 0 sampai 100 kan banyak sekali. Kalau kita sajikan dalam bentuk bar chart, itu satu jenis angka itu akan diwakili oleh satu batang. Sehingga kalau angkanya jenisnya banyak sekali, nanti batangnya akan banyak sekali. Sehingga yang kita lihat bukan memberikan informasi yang mudah dipahami, tapi akan membuat pusing dari penyajian data ya. Jadi tidak cocok kalau untuk data yang skala interval atau rasio. Begitu juga untuk yang diagram lingkaran, sama kayak yang diagram batang ya. Kemudian ada scatter plot, itu menunjukkan hubungan antar dua variabel. Nah, biasanya di sini digunakan untuk data yang skalanya interval atau rasio. Jadi nanti kita buat penyajian data seperti titik koordinat ya. Jadi ada sumbu X, sumbu Y. Sumbu X-nya misalkan mewakili variabel 1, sumbu Y-nya variabel 2. Jadi nanti dilihat setiap objek diamati variabel 1 itu realisasinya berapa, variabel 2 berapa untuk objek yang sama. Kemudian kita buat di titik seperti koordinat, nanti dilihat. Kalau terjadi kecenderungan, terlihat kecenderungan kalau variabel 1 semakin besar, X2 semakin besar, berarti ada korelasi positif. Kayak gitu-gitu ya. Jadi ini cocok untuk yang skala interval rasio. Ataupun ordinal juga bisa. Kemudian ada grafik garis ya. Grafik garis hampir sama dengan scatter plot. Kalau scatter plot itu dibuat titik-titik, kalau ini disambungkan gitu. Itu biasanya jenis datanya sama dengan yang di scatter plot. Oke. Di sini misalkan cara penyajian data. Ada suatu kasus kita ingin menampilkan data tentang nilai tes pemantapan persiapan ujian untuk SMP atau MTS ya. Nilai mata ujiannya ada bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan IPA misalkan ya. Kemudian untuk setiap peserta didik di wilayah DIY, jadi ini adalah populasinya adalah semua siswa di DIY ya. Untuk semua kabupaten ada nilai tahap 1 dan tahap 2 ya. Tahap 1 ada 5.323 siswa misalkan dari 215 sekolah negeri dan 216 swasta serta 92 MTS misalkan gitu. Nah, ringkasan datanya itu bisa disajikan seperti ini misalkan ya. Di sini misalkan untuk datanya nilai-nilai. Jadi kalau kita lihat variabelnya berarti di sini ada nama-nama mata pelajaran, yaitu adalah variabelnya. Kemudian datanya itu berupa nilai-nilai. Jadi di sini data yang ada adalah data numerik, skalanya adalah skala apa yang terakhir? Saya lupa. Interval rasio ya, skalanya adalah skala rasio. Skala rasio. Jadi dari sini kita bisa menyajikan data. Kalau dalam tabel kayak gini, bagus sih bisa dilihat, tapi kadang lebih menarik kalau kita sajikan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik ya. Di sini bisa kita buat namanya box plot. Jadi kalau kita ingin membandingkan, misalkan ya, membandingkan di antara 4 mata pelajaran di sini, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan IPA, nilai yang paling bagus itu yang mana? Ya, secara umum ya, secara umum dari semua siswa yang di Jogja. Kemudian kita juga bisa membandingkan ya nilai membandingkan untuk nilai-nilai di setiap kabupaten juga bisa, untuk membandingkan mata kuliahnya, mata pelajarannya juga bisa. Jadi tidak peduli di kabupaten mana, kita hanya ingin melihat nilainya untuk masing-masing nilai yang paling bagus yang mana. Ini bisa menggunakan box plot. Nah, box plot itu perlu menghitung min. Min itu adalah nilai yang terendah. Median itu berarti nilai tengahnya ya, median. Kemudian maksimum nilai yang paling tinggi, median. Kemudian ada standar deviasi di sini ya. Dan di sini
dari sini kita bisa membuat box plot. Box plot itu seperti ini. Jadi sumbu tegaknya ini menunjukkan nilai-nilainya, menunjukkan angka di sini menunjukkan nilai. Sumbu datarnya itu menunjukkan mata pelajarannya, ya. Misalkan dari bahasa Indonesia, untuk membuat box plot berarti pertama kita harus menghitung nilai minimal dari data, nilai maksimal dari data. Ini titik ini adalah nilai minimal, ini maksimal. Kemudian garis yang di bawah, ini garis kotak di sini, ini adalah kuartil 1. Garis yang di tengah kotak itu namanya median atau kuartil 2. Yang atas itu adalah kuartil 3. Ya. Garis dari kuartil 3 sampai ke titik maksimal itu namanya garis whisker. Ya. Kemudian di titik yang di sini, kalau ada titik di luar garis ini berarti ini menunjukkan data outlier atau data pencilan. Data pencilan itu artinya data yang nilainya jauh lebih besar atau lebih tinggi. Outlier kan ada outlier kecil, ada outlier besar. Di antara yang lain-lain, kayak gitu ya. Cara menghitung outlier nanti bisa kita pelajari ya. Kemudian di sini kita bisa buat masing-masing box plotnya, ya. Di sini kita harus bisa memahami bahwa data minimal sampai pada kuartil 1, jadi data yang terletak ini kira-kira data minimalnya sekitar 61-62 ya. Nah di sini sampai kuartil 1 itu ada 25% data ya. Kemudian dari kuartil 1 ke kuartil 3 ada 50%, kuartil 3 ke data maksimum ada 25%. Jadi data sebenarnya yang banyak itu ada di dalam kotak 50% ya. Kemudian di sini bisa dilihat, kita bisa membandingkannya. Sebarannya yang paling besar yang mana? Sebarannya itu artinya perbedaan nilai yang paling besar itu yang mana? Kalau kita lihat di sini sebaran bisa dilihat dengan menggunakan interkuartil. Interkuartil itu selisih antara kuartil 3 dengan kuartil 1 ya. Jadi kalau kotaknya semakin lebar itu menunjukkan datanya semakin menyebar ya. Di sini terlihat yang paling sebarannya paling tinggi itu matematika. Jadi artinya nilai matematika itu ada yang nilainya kecil sekali, ada yang tinggi sekali ya. Jadi sangat bervariatif. Sedangkan yang paling kecil variasi sebarannya itu adalah yang bahasa Indonesia. Jadi hampir kebanyakan nilainya ya sama-sama sekitar 70 sekian gitu ya. 70-an sampai 80-an lah. Kebanyakan seperti itu. Itu dari sini bisa diinterpretasikan seperti ini. Jadi dari box plot bisa memberikan informasi tentang sebarannya, nilai tengahnya juga bisa dilihat. Nilai tengahnya itu dilihat dari mediannya. Mediannya, jadi yang letaknya di tengah-tengah itu berarti median nilai persen. Jadi kira-kira nilainya jadi sekitar 70 berapa? 75, 76 gitu ya. Yang di sini nilai rata-ratanya sekian untuk yang matematika dan terusnya. Nah, dari sini juga kita bisa menyimpulkan distribusinya ya. Distribusinya simetris atau tidak kayak gitu. Contohnya kalau yang bahasa Indonesia itu distribusinya hampir simetris ya. Jadi yang sebaran data di atas median dan di bawah median itu hampir sama. Kalau yang di sini yang di matematika itu yang nilainya kecil ya, maksudnya kurang dari nilai median itu nilainya hampir-hampir sama. Jadi jumlahnya atau banyaknya itu kan semua 50% di bawah median, di atas juga 50%. Tapi di sini sebarannya lebih kecil di yang nilainya kurang dari median. Jadi yang di bawah nilai median itu nilainya hampir-hampir sama. Sedangkan yang di atas median itu variasinya agak besar. Jadi datanya tidak simetris. Ini namanya menceng ke kanan. Kanan apa kiri? Kanan. Nah, kayak gitu. Kemudian di sini bisa dilihat begitu juga untuk yang bahasa Inggris dan IPA. Selain itu juga kita bisa bandingkan di antara 4 pelajaran ini yang paling tinggi yang mana. Ya, kalau saya milih berarti yang paling bagus ya bahasa Indonesia ya, intinya ya. Bahasa Indonesia kan mediannya hampir sama, tetapi variasinya kecil. Jadi nilainya kan hampir sama, jadi paling bagus. Begitu juga untuk yang kalau ini kan di salah satu sekolah, kalau ini data berdasarkan semua siswa di DIY. Ya. Kayak gitu, caranya sama.
Selanjutnya, ini contoh lain. Ini datanya kalau yang boxplot harus data numerik ya, karena harus menghitung median, harus menghitung kuartil, itu kan yang bisa diurutkan itu kan data numerik. Selanjutnya, tipe penyajian yang lain ada diagram batang. Nah, diagram batang tadi disampaikan untuk datanya cocok atau tepat untuk data tipe data kategori, yaitu skalanya nominal atau ordinal. Contohnya kita punya data tentang penggunaan sosial media ya per bulan ya. Jadi apa ini pemanfaatan sosial media ya. Kemudian di sini menunjukkan banyaknya yang menggunakan apa Facebook, YouTube dan seterusnya kayak gitu ya. Di sini bisa dilihat tinggi apa sosial media jenisnya misalkan ini ada berapa 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi nanti kan objeknya misalkan diamati apa ya untuk siswa atau umur remaja ya, pakai apa saja, pakai Facebook, apa sering lihat Facebook, YouTube. Ini yang sering menggunakan ini YouTube, penggunaannya berapa jumlahnya, banyaknya kayak gitu. Berarti kan datanya data kategori, maka bisa disajikan dalam bentuk di sini. Jadi yang paling banyak digunakan itu adalah Facebook, yang paling sedikit itu adalah yang apa ini Snapchat kayak gitu. Itu bisa dilihat. Kita bisa bayangkan kalau datanya tadi data tentang apa nilai tadi ya, yang ada koma-komanya 0 sampai 100. Satu angka itu satu batang, maka nanti di sini batangnya akan banyak sekali. Di sini angka-angkanya ada angka dari 0, bilangan real dari 0 sampai 100, kan banyak sekali. Jadi angkanya kecil-kecil kayak gitu. Ini malah susah untuk dipahami. Jadi nggak cocok untuk data yang bukan kategori. Ya. Kemudian begitu juga untuk data yang lingkaran, data diagram lingkaran. Itu juga cocok untuk data yang skalanya nominal atau ordinal. Atau mudahnya adalah data kategorik ya, atau data kualitatif. Jadi misalkan ini tentang minat ekstrakurikuler. Jadi ada yang sepak bola, voli, bulu tangkis. Jadi ini kan datanya data nominal berarti ya. Karena kan dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok tidak ada urutannya bahwa yang voli lebih tinggi dari sepak bola atau sebaliknya, begitu juga yang bulu tangkis. Jadi ini adalah datanya nominal. Dan kalau kita sajikan dalam bentuk daftar misalkan, ini pengamatannya terdiri dari 100 siswa misalkan ya. Siswa ke-1 suka sepak bola, siswa kedua voli, ketiga sepak bola lagi, siswa keempat namanya siapa suka bulu tangkis kayak gitu. Kalau kita sajikan dalam bentuk daftar seperti itu kan tidak langsung bisa dipahami. Kok kebanyakan yang berapa persen yang suka ini itu kan kurang bisa dipahami. Maka kalau kita sajikan dalam bentuk diagram lingkaran itu akan menjadi lebih mudah untuk disimpulkan atau dimengerti gitu ya, atau dipahami, dari informasinya bisa lebih cepat ditangkap gitu. Sama saja dengan diagram batang. Ibu Herni, Okay. waktunya masih ada 5 menit lagi, Bu Herni. Oke, ya. Ini sama saja kalau diagram lingkaran, kalau datanya numerik itu nanti akan apa namanya, juring-juringnya ini akan banyak sekali dan menjadi susah untuk dipahami. Ini tentang scatter plot tadi, yang titik-titik tadi saya bilang, bisa dilihat untuk melihat hubungan antara variabel 1, variabel 2. Misalkan nilai tahap 1, nilai tahap 2. Ini kecenderungannya bahwa tahap 1 semakin besar, tahap 2 semakin besar. Jadi bisa melihat korelasinya. Kayak gitu ya. Nah, ukuran pusat, min, median, modus itu saya lewati saja lah. Ini kan. Nah, yang perlu diperhatikan kapan kita menggunakan min, median, modus. Min itu adalah cara hitungnya banyaknya data, jumlah data dibagi banyaknya data. Itu akan sangat sensitif apabila ada data yang terlalu besar. Jadi kalau kita ditanya kos di Jogja itu sebulan berapa? Berapa kan kita harus nyebut satu angka ya, walaupun harganya macam-macam. Nah, satu angka itu kalau ada satu yang harganya tinggi sekali, nanti akan ketemu, kalau kita pakai rata-rata akan ketemu rata-ratanya tinggi dan itu tidak mewakili, jadi kurang pas. Maka cocok pakai median kayak gitu. Kalau datanya itu banyak yang kembar, kita bisa pakai modus. Jadi kita bisa pakai kebanyakan di Jogja biaya kos per bulan itu 500.000 misalkan kayak gitu. Oke, ini saya lewati ya. Nah, ini regresi kan H1 ya, statistik. Terakhir peluang, saya kenalkan sedikit 5 menit ya Pak Andra ya. 3 menit lah. Nah, peluang di sini sebenarnya ini kaitannya erat untuk mensupport statistika inferensi.
Peluang itu adalah suatu harga atau angka yang menunjukkan besar kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Jadi kalau nilainya antara 0 sampai 1, semakin mendekati 1 berarti kemungkinan terjadinya semakin besar. Peristiwa semakin besar ya. Semakin mendekati 0 berarti kemungkinannya semakin kecil. Peluang suatu peristiwa 1 artinya peristiwa tersebut pasti terjadi. Sedangkan kalau peluangnya 0 artinya tidak mungkin terjadi. Jadi peluang itu adalah angka yang menunjukkan kemungkinan peristiwa akan terjadi. Nah, penghitungan peluang, biasanya di SMA kan hitung peluang kayak gini ya, suatu peristiwa. Itu ada dari definisinya dari ruang sampel, kemudian ada titik sampel, anggota-anggota dari ruang sampel, ada peristiwa yang merupakan subset dari ruang sampel. Dan nanti peluang itu adalah milik dari suatu peristiwa, peluang dari suatu peristiwa. Nah, ini ada definisi klasik menghitung peluang, yaitu jika A adalah suatu peristiwa, yaitu subset dari S, S-nya itu ruang sampel yang merupakan himpunan yang anggota-anggotanya adalah semua hasil yang mungkin dari suatu eksperimen. Ya. Peluang suatu peristiwa A itu bisa dihitung dengan menggunakan NA per NS. NA-nya itu adalah banyaknya anggota dalam peristiwa A atau banyaknya cara terjadinya A. NS adalah banyaknya anggota ruang sampel, NA per NS. Rumus ini hanya berlaku apabila setiap anggota dari ruang sampel mempunyai kemungkinan yang sama. Kalau kondisi itu tidak terpenuhi, maka tidak berlaku rumus yang ini. Jadi itu harus diperhatikan. Nah, sehingga kalau kita lihat menghitung peluang suatu peristiwa, itu kita sebenarnya tidak perlu tahu peristiwa A itu caranya apa saja. Yang penting banyaknya cara ada berapa. Nah, menghitungnya itu menggunakan kombinatorik yang kemarin diajarkan sama Bu Yeni ya. Jadi di situ banyak menghitung banyaknya cara untuk terjadinya suatu peristiwa. Nanti akan menghitung NA, NS itu pakai. Biasanya pakai permutasi, kombinasi, permutasi lingkaran, dan seterusnya. Kayak seperti yang diajarkan Bu Yeni kemarin. Ini adalah contoh-contoh soal yang hot ya, ini yang materi terakhir. Jadi sebenarnya kalau saya lihat soal-soal di SMA terkait statistik itu sudah aplikasi ya, jarang walaupun ada misalkan ada data nilai 10 siswa misalkan nilainya 7, 8, 9, 6 dan seterusnya. Hitunglah min, kayak gitu kan masih ada ya. Tapi kalau di kebanyakan itu sudah ke aplikasi. Jadi ini mungkin sudah termasuk yang hot. Kemarin Pak Iwan minta, Bu coba dikasih trik soal yang hot untuk statistik seperti apa. Menurut saya nggak ada triknya. Jadi kalau kita kaitkan dengan aplikasi ya itu menjadi hot karena kita harus bisa mengidentifikasi dari permasalahannya, bisa mengidentifikasi dari variabelnya dan seterusnya kayak gitu ya. Ini adalah contoh-contohnya nanti bisa dilihat.